Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 3 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya bekerja di SMA N1 Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar kimia, di mana sesuai dengan jadwal kita sebelumnya. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong pimpin doanya ketua kelas, Dimas. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, hadir semua ya. Berarti hadir semua. Oke, kakak hadir semua, sangat baik ya. Nah, untuk itu, bagaimana pagi yang cerah hari ini? Sudah semangat kalian untuk belajar? Sudah semangat untuk belajar? Oke. Untuk lebih semangat lagi, sama-sama tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya, agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi ya. Kemudian, bagaimana kesiapan belajar kalian hari ini? Sudah siap? Oke. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Persiapan literaturnya sudah ada? Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada berikan soal pretest ya. Kalian kerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan soal pretest yang Ibu berikan tadi, karena waktunya sudah habis ya. Oke. Nah, sekarang saya di sini. Masih ingatkah kalian dengan materi yang lalu, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan? Coba kalian ingat-ingat apa saja faktor-faktor tersebut? Ya, konsentrasi, katalis, jumlah mol. Ya, jumlah mol. Ada lagi yang lain selain Nabila? Apa? Ya, tekanan dan suhu. Tepuk tangan untuk Nabila dan Devi. Masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu ya? Oke. Sekarang, nah, ayo coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dapat kalian ketahui dari kedua gambar tersebut? Gambar pertama gambar apa? Pabrik. Gambar kedua? Apa? Pembuatan pupuk. Nah, di sini dengan mempelajari penerapan kesetimbangan industri, maka kita akan
dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, ingin tahu, dan komunikatif selama proses diskusi dan presentasi berlangsung secara tepat. Jadi tujuan ini yang harus kita capai. Sekarang mari kita amati video berikut ini. Ya, kita menonton dulu. Tolong kasih tahu ibu ya. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Pada awalnya, pembuatan amonia dilakukan dengan sintesis langsung dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Namun, sintesis langsung tersebut menghasilkan amonia dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada tahun 1908, ahli kimia bernama Fritz Haber dan Karl Bosch mempelajari mengenai cara produksi amonia dalam jumlah yang sangat besar. Berikut ini adalah reaksi keseimbangan dari proses pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Gas hidrogen diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam atau gas metana dengan uap air, sedangkan gas nitrogen diperoleh dari hasil penyulingan udara. Gas hidrogen dan gas nitrogen dimasukkan dalam bejana sehingga menghasilkan gas amonia. Campuran gas yang dihasilkan didinginkan, diubah menjadi cair dan dipisahkan. Gas amonia cair yang dihasilkan diambil terus-menerus. Video yang kedua. H2SO4 atau yang disebut sebagai asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam bervalensi 2. Asam sulfat ini adalah asam dengan daya oksidasi dan daya hidrasi atau mengikat air yang kuat. Beberapa jenis senyawa hidrat asam sulfat bisa dilihat pada tabel. Di situ ada asam sulfat monohidrat yang berarti asam sulfat yang mengikat satu molekul H2O. Pada proses pembuatan asam sulfat dihasilkan pula produk yang disebut sebagai oleum. Oleum adalah asam sulfat yang di dalamnya terlarut gas SO3. Rumus molekul oleum adalah H2SO4SO3. Oleum 20% itu berarti terdiri dari 20% gas SO3 dan 80% asam sulfat. Berikutnya kita akan membahas mengenai sifat asam sulfat. Bisa dilihat pada layar, salah satu sifat asam sulfat adalah higroskopis. Asam sulfat jika diletakkan pada udara terbuka, maka dia akan mengikat molekul air pada udara. Setelah dari sifat asam sulfat, kita belajar mengenai kegunaan dan manfaat asam sulfat. Yang pertama, asam sulfat dengan konsentrasi 53 hingga 56 derajat Baum digunakan untuk industri pupuk. Ada lagi asam sulfat dengan konsentrasi 60 derajat Baum untuk membuat garam asam sulfat dari amonia, logam, untuk membuat asam-asam organik, dan juga digunakan pada industri galvani logam, dan juga pelapisan dengan listrik atau elektroplating. Kegunaan yang ketiga, untuk asam sulfat dengan konsentrasi 66 hingga 66, derajat Baum digunakan pada industri zat organik seperti pemurnian minyak bumi, pembuatan fenol, dan alkilasi isobutan. Tahukah kalian video tentang apa yang barusan kalian amati? Coba kalian tanggapi. Tentang ini Bu. Tentang apa? Video pertama Ya. bahas tentang industri amonia. Kedua, Yang kedua yaitu menyimpulkan kondisi operasional untuk industri pembuatan asam sulfat. ya. Nah, setelah mengamati video ini, kita akan mempelajari penerapan kesetimbangan dalam industri dengan menggunakan model pembelajaran program based learning. Sekarang kita akan membagi kelompok yang dibagi kelompoknya. Nah, dan Ibu akan bagikan LKPD ya. Alur atau petunjuk belajar, guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar tentang
presentasi ya. Bagi yang sudah selesai, silakan presentasi ke depan. Ditanyakan, silakan ya. Lihat di LKPD-nya. Semangat ya belajarnya. Oke, kemudian ada lagi ini prosesnya ya, ada 4 tahap nih. Proses yang dia dalam pembentukan asam sulfatnya ya. Kamu tinggal baca di sini ada tahapnya. Untuk kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusinya yang ada di LKPD. Silakan maju ke depan kelompok pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang barusan, yaitu menjelaskan proses pembuatan amonia dan proses pembuatan sulfur. Nomor 1. Apakah yang Anda dapat temukan berdasarkan tabel 1 di atas? Berdasarkan informasi yang diberikan tabel 1, kita dapat mengetahui pengaruh yang diberikan terhadap saat proses pembuatan amonia. Bahwasanya saat reaksi dikarenakan tekanan yang lebih tinggi, hasil amonia yang diterima juga akan semakin banyak. 2. Apa yang Anda temukan berdasarkan tabel 2 di atas? Berdasarkan informasi tabel kedua, diketahui bahwa saat suhu diturunkan ke titik yang lebih rendah, maka hasil produksi yang diperoleh akan semakin bertambah. Asam sulfat. Apa yang Anda temukan berdasarkan tahapan pembuatan asam sulfat di atas? Dari penjelasan tersebut ditemukan bahwa pada dasarnya proses pembuatan asam sulfat tersusun menjadi 4, yaitu pembuatan SO2 yang diperoleh dengan membakar. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Dalam pembuatan amonia, hasil amonia tersebut kan tergantung konsentrasi. Nah, konsentrasi tersebut lebih bagus tinggi atau rendah? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Dalam pembuatan amonia kan lebih bagus tinggi apa rendah? Jadi lebih bagusnya itu rendah, karena kalau pembuatannya rendah itu lebih mudah. Hanya sayangnya kalau pembuatan rendah, pergerakannya atau kecepatannya itu lebih lambat. Ya, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Oke, jawabnya Adi. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pendapat yang kami kerjakan bersama-sama dari LKPD.
Apakah yang dapat Anda temukan berdasarkan tabel 1 di atas? Menurut percobaan pada tabel 1 menunjukkan bahwa semakin besar tekanan terhadap produksi amonia, maka akan semakin besar juga presentasi amonia yang dihasilkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Ahmad Zuhair dari kelompok 2. Ingin bertanya, berdasarkan tabel 2, apakah hasil produksi NH3 dipengaruhi oleh suhu pada tekanan 10 atm? Jelaskan. Jadi, berdasarkan tabel 2, apakah hasil produksi NH3 dipengaruhi oleh suhu dan tekanan 10 atm? Berdasarkan percobaan tabel 2 menunjukkan bahwa semakin besar suhu yang digunakan pada produksi NH3, maka pada tekanan 10 atm, maka akan membuat hasil presentasi semakin menurun. Jadi, hasil produksi NH3 dipengaruhi oleh suhu dan tekanan pada 10 atm. Sudah jelas? Oke. Kami tutup ya teman-teman atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Nah, dari hasil yang kalian jawab di LKPD, kemudian kalian sudah mempresentasikan ke depan ya hasil karya kalian masih sudah sangat baik, sudah bagus ya. Sudah banyak yang bertanya, jadi kalian sudah aktif ya kalau saya lihat tadi. Nah, kemudian Ibu akan memberikan penguatan materi ya, memberikan penguatan materi yang telah kita tonton tadi ya videonya. Di sini yang pertama, pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Nah, amonia merupakan gas yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan berbau khas. Amonia banyak digunakan sebagai pelaut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Jadi, amonia itu istilah lainnya adalah pupuk. Ya, sudah kenal kan? Ya, tahu ya? Amonia ini dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen. Proses pembuatan amonia pertama kali itu dilakukan oleh Fritz Haber dan Carl Bosch. Oleh karena itu, proses pembuatan amonia bahan peledak juga bisa ya, nitrogliserin untuk vasodilator atau pembuka pembuluh darah, dan pen, natrium bikarbonat, natrium karbonat, asam sianida, hidrazin, dan N2H4 itu digunakan dalam sistem propulsi roket. Yang ketiga, ada bahan peledak seperti amonium nitrat. Yang keempat, serat dan plastik seperti nilon dan poliamida lainnya. Kemudian di sini ada pembuatan asam sulfat dengan proses kontaknya. Nah, ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu pembuatan SO2. SO2 itu diperoleh dengan membakar es dengan obeng lebih. Tahap yang kedua, pembuatan SO3. SO3 dibuat dari SO2 yang dicampur dengan udara, lalu dialirkan melalui katalisator kontak P2O5 pada suhu 500 derajat Celcius. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Adi ya. Kemudian kegunaan asam sulfat juga punya kegunaannya. Yang pertama digunakan pada proses pembuatan deterjen. Artinya di asam sulfat ini juga bisa digunakan dalam pembuatan deterjen. Jadi tahu kan kalian, selama ini kan kalian tidak tahu, oh ternyata deterjen itu dibuat melalui proses asam sulfat. Oke ya. Tariklah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin memberikan
penerapan kesetimbangan dalam industri. Dalam dunia industri, kesetimbangan kimia banyak dipergunakan khususnya dalam pembuatan gas maupun produk-produk industri lainnya. Asam sulfat diproduksi melalui proses kontak. Proses berlangsung dalam 2 tahap reaksi. Tahap pertama, pembentukan gas belerang trioksida, dilanjutkan dengan melarutkan gas belerang trioksida ke dalam air. Dalam industri makanan, reaksi kesetimbangan juga berlangsung seperti pada pembuatan tape dan minuman beralkohol. Ya, bisa juga ya dalam pembuatan tape ya. Ya. Ya, itu dalam proses apa? Kontak atau amonia? Kontak, Bu. Iya, dalam proses kontak ya. Kemudian ada lagi yang lain memberikan kesimpulan ya. Dimas, silakan. Menurut proses Haber-Bosch adalah dapat disimpulkan metode utama untuk produksi amonia dalam industri. Kondisi operasional yang nyata melibatkan penggunaan tekanan tinggi sekitar 200 sampai 300 atmosfer dan suhu yang relatif rendah 400 sampai 500 derajat Celcius. Kondisi ini mendukung terjadinya reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen dengan efisien yang baik. Oke ya. Ini ya kesimpulan dari Ibu ya. Jadi pembuatan amonia ini dikenal dalam proses Haber ya, yaitu reaksi antara gas nitrogen yang diekstraksi dari udara dan gas hidrogen yang berasal dari alam sehingga terbentuklah amonia ya. Jadi itu reaksi dari pembuatan amonia. Pembuatan amonia itu dilakukan pada tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi dengan bantuan katalis besi. Kemudian bagaimana pembuatan asam sulfatnya? Ada 3 tahap yang kita lakukan proses kontaknya, yaitu dalam pembentukan SO2 dan belerang dan oksigen. Yang kedua, pembentukan SO3 dari reaksi antara SO2 dan O2 dengan bantuan katalis P2O5 melalui reaksi kesetimbangan. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu pembentukan asam sulfat atau H2SO4 dari campuran SO3 dan 98% dari asam sulfat sehingga terbentuk H2SO2O7 oleum. Kemudian oleum diencerkan dengan 2% H2O sehingga terbentuklah asam sulfat pekat ya. Oke. Jadi tadi kan kita ada kritis nih, kita. Nah, Ibu akan memberikan kalian soal post-test. Silakan dikerjakan yang udah dapat soal. Waktunya cuma 3 menit. Waktu. Oke, jika sudah silakan dikumpulkan. Soalnya dikumpulkan, LKPD-nya jangan lupa ya, dikumpulkan juga. Saya nilai.
mengakhiri belajar kita pada pagi hari ini. Menjelang siang hari ini adalah kita berdoa bersama dan kita juga masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.